berdoa dengan cara yang sama, menyebut nama Tuhan dengan suara yang sama, bahkan menari mengikuti irama yang sama. Aku lahir di sebuah kota kecil, di mana rumah-rumah tersusun rapi, warnanya seragam, bahkan anjing-anjing pun menggonggong dengan nada yang sama. Di sana, keberagaman hanyalah sebuah kata yang kutemui di buku pelajaran. Aku tidak benar-benar tahu apa artinya berbeda. Sampai suatu saat, ketika dunia membawaku keluar dari kenyamanan kecil itu, aku menginjakkan kaki di sini, di kota yang penuh warna, penuh suara, penuh tawa, dan penuh pertanyaan. Untuk pertama kalinya, aku merasa kecil, tak terlihat. Aku berjalan di antara manusia-manusia yang berbicara dengan bahasa yang belum pernah aku dengar. Tertawa dengan lelucon yang tak mengerti. Bahkan menangis untuk kisah-kisah yang belum ku ketahui. Saat itulah aku bertemu dengan Amir. Dia tersenyum kepadaku. Senyumnya sangat sederhana, tanpa syarat dan tanpa cerita. Dia mendatangiku sambil berkata, "Woi, sendirian aja. Oh ya, kenalin dulu. Nama aku Amir. Aku boleh join ya." Hanya begitu. Hanya begitu. Tanpa bertanya dari mana aku berasal, tanpa mempertanyakan kenapa warna kulitku berbeda. Sebuah undangan kecil yang mengubah segalanya. Ketakutan itu aneh. Ya. Kadang ia sembunyi di balik senyum. Kadang ia menyusup lewat bisik-bisik yang tak pernah diucapkan keras-keras. Aku takut. Bukan takut disakiti, bukan takut diserang, bukan takut disingkirkan. Aku takut. Takut bahwa keberadaanku, kehadiranku hanya akan mengganggu dunia mereka. Aku pernah berdiri di satu sudut jalan, melihat sekumpulan anak muda yang dari negara yang bahkan tidak bisa kutunjuk di peta. Mereka tertawa, saling memeluk, berbicara cepat dengan bahasa mereka. Aku ingin mendekat, ingin bertanya. Aku ingin menjadi bagian dari mereka. Tapi kakiku berat, seolah dididik tak kasat mata yang menahan. Mereka tidak akan berhenti. Bisik suara kecil dalam kepalaku. Kamu bukan bagian dari mereka. Jadi, aku hanya diam saja di sana, sendiri, membeku, tak pernah bergerak maju. Tak pernah tahu bahwa mungkin, hanya mungkin, mereka juga menungguku berkata, "Hai, boleh aku bergabung?"
hatiku seperti nada-nada lagu masa kecil. Mereka mengajakku masuk ke dunia mereka. Mereka tidak menutupi luka mereka. Aku mendengar Khalida bercerita tentang lelucon rasis yang pernah ia terima. Aku melihat Daniel berkisah tentang bagaimana orang memandangnya, seolah ia ancaman hanya karena kulitnya gelap. Aku menemani Ayu saat dia menangis, dan orang-orang tertawa mendengar aksennya yang bodoh. Dan di setiap kisah mereka, aku juga ikut terluka. Karena bahwasanya luka mereka adalah luka kita semua. Ketidakpedulian yang melukai satu orang sesungguhnya melukai kita semua. Sekarang aku mulai paham. Keberagaman tidak hanya soal beragam pakaian, beragam makanan, beragam warna kulit. Tapi keberagaman adalah berani duduk di tengah-tengah kisah pilu yang bukan cerita kita. Berani mendengarkan tanpa harus ikut membela diri. Berani menangis untuk kisah-kisah yang tidak menggores kulit kita. Peduli bukan berarti mengasihani. Peduli berarti di samping sambil berkata, aku di sini dan tidak akan memilih pergi saat dunia memilih untuk menutup mata. Bencana itu gak kenapa apa-apa. Hujan turun berhari-hari, air meluap, rumah-rumah tenggelam, lampu-lampu padam. Kita semua sama-sama kecil di hadapan alam. Gak ada yang bertanya agamamu apa. Gak ada yang peduli kulitmu seberapa terang atau gelap. Gak ada yang peduli dari suku mana kamu berasal. Semua menjadi satu hal. Bagaimana kita bisa bertahan bersama-sama? Aku mengangkat balita yang tak kenal dari arus sungai kecil. Aku berbagi roti terakhirku dengan seorang nenek yang bahkan tak mengerti bahasa yang kupakai. Aku tidur di masjid yang dibuka untuk semua, apapun latar belakangnya. Dan di tengah lumpur, di tengah kegelapan, di tengah kepanikan itu, bukan suatu yang lebih kuat dari ketakutan, kuat dari prasangka. Aku menemukan manusia yang rapuh tapi memilih untuk menguatkan, manusia yang berbeda tapi memilih untuk saling menjaga. Bulan itu bawa anak botol dan dia jika dunia mengajari kita untuk takut akan perbedaan, maka aku akan belajar untuk mencintainya, Mister. Tempat sesuatu tapi tak ada yang peduli dari mana ia berasal. Aku bermimpi tentang sekolah-sekolah di mana anak-anak belajar lagu dari banyak bahasa, menari dengan banyak irama, menggambar dengan banyak warna. Aku bermimpi tentang dunia di mana orang-orang tidak lagi bertanya, kamu siapa? Tapi berkata, aku senang kamu di sini.
Aku tahu dunia seperti itu tidak akan lahir dalam sehari. Mungkin tidak dalam setahun, juga mungkin tidak dalam satu generasi. Tapi aku percaya dunia, setiap langkah kecil kita hari ini, setiap jembatan kecil yang sudah kita bangun akan menjadi jalanan besar untuk mereka yang datang setelah kita. Suatu hari anak-anak kita pasti akan bertanya, "Bu, apa itu prasangka?" Dan kita akan tersenyum karena mereka hanya mengenal dunia di mana keberagaman diragukan, bukan diragukan. Dan jika diibaratkan dunia ini sebuah lukisan raksasa, biarlah kita menjadi tangan-tangan kecil yang mewarnainya dengan penuh warna, dengan kepedulian, dengan keberanian untuk tetap percaya bahwa pelangi hanya mungkin ada jika ada banyak warna yang menyatu.